Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita salat tarawih, kita bahas dulu tentang salat tarawih kayaknya. Mudah-mudahan ke depan Lailatul Qadar biar teratur. Jadi tarawih yang kita laksanakan sudah kurang lebih 15 malam dengan ini. Kayaknya sudah sempurna bulan malam ini. Alhamdulillah malam ke-15 sudah purnama. Maka tarawih yang kita laksanakan kurang lebih sudah 15 hari ini, tentunya ini ibadah penunjang, ibadah tambahan yang paling besar di bulan Ramadan. Tarawih itu kalau bahasa Arab artinya istirahat. Kenapa dikatakan istirahat? Karena memang tarawih di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar itu tarawihnya luar biasa. Jadi harus ada istirahat. Dalam hadis-hadis sahih, Aisyah menjelaskan bagaimana tarawihnya Nabi. Tarawihnya Nabi itu sifatnya simpel. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan au ghairihi, baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, ala ihda asyarah rakaatan. Itu kata Aisyah tidak lebih daripada 11 rakaat. 8 dengan 3 witir. Jadi 11 rakaat saja tarawihnya Nabi. Tapi ada komanya. Kata Aisyah, jangan tanya bagaimana indahnya, bagaimana panjangnya. Jangan tanya bagaimana indahnya, bagaimana panjangnya tarawihnya Nabi. Al-Baqarah 1 rakaat. Al-Baqarah kurang lebih besar berapa juz? 3, 2 lebih. Jadi 1 rakaat 2 lebih, Pak. Berarti kalau kita hitung lembaran Al-Quran yang rata-rata 1 juz 9 lembar, berarti 18 lembar kurang lebih 20 lembar lah kira-kira. 20 lembar 1 rakaat. Kira-kira ada yang tinggal di masjid kalau kita laksanakan seperti ini? Mungkin saya sudah pulang. Saya malam beberapa itu sempat dapat Syekh itu yang di Insani itu, Syekh Usman. Salat isanya habis isi tausiah, saya langsung pamit pulang. Tidak mampu saya ikut karena katanya rata-rata selesai jam 10 lewat. Ya, saya pergi dulu malam berapa? Malam ke-5 saya pamit pulang. Karena isanya juga sudah lumayan. Jadi bagaimana dengan Rasul? Mampu tidak kita? Betul 8 rakaat, tapi 20 lembar 1 rakaat. Makanya disebut tarawih. Kalau sudah 4 rakaat, Nabi istirahat. Jadi istirahat boleh. Kalau memang rakaatnya panjang boleh. Setelah salam 4 rakaat, ada yang mau wudu, mau buang air, ada yang mau minum, mau makan buah, boleh. Sah secara hukum. Karena memang tarawih itu hakikatnya istirahat. Kenapa dia istirahat? Karena harus rakaatnya panjang. Jadi kalau di sini hidup umpamanya nanti ada apa? Ada itikaf. Tarawihnya kan mau ditambah, jangan ada 8. Tarawih sama-sama. Boleh ditambah. Yang penting kesepakatan. 1 rakaat 5 lembar lah kira-kira. Nanti habis 2 rakaat atau 4 rakaat istirahat. Boleh minum dulu, bicara sedikit, berbauri dulu. Baru sambung lagi tarawih, boleh. Karena begitu di zaman Nabi. Dalam hadis sahih lain kata Aisyah, sampai mendekati sambung. Begitu apa ya? Oke. Nah, itu tarawih, istirahat. Setelah di zaman Abu Bakar, maka awalnya Nabi sempat di hari ke-12, 13 dan 14 sempat itu Nabi tarawih di masjid. Jadi orang semua ikut pada pol masjid. Hari 12, 13 dan 14. Hari ke-15 orang sudah kumpul tunggu Nabi sampai fajar. Nabi tidak keluar.
Nanti subuh Nabi sampaikan, saya tahu kalian ada kumpul, hanya anni hasyitu, saya takut an tufarada alaikum, nanti kamu menganggap bahwa tarawih ini wajib, ya? Padahal sunnah, padahal kalau secara fikih sunnah. Nah, jadi hukum daripada tarawih ini sunnah. Yang paling tinggi hukumnya tarawih ini Imam Malik. Yang paling tinggi hukumnya sunnah muakkadah, hampir wajib. Nah, kalau Imam Syafi'i sunnah. Jadi Nabi bilang, saya tidak keluar, nanti kalau saya keluar terus terakhir nanti Ramadan kamu anggap ini tarawih ini adalah kewajiban. Kemudian masuk zaman Abu Bakar, dimodifikasi sedikit, tapi rakaatnya ditambah, ya, rakaatnya ditambah. Di zaman Abu Bakar itu tarawih 36 rakaat. Ini yang dipakai di mazhab Imam Malik di Maroko, di Aljazair, di Tunis. 36 rakaat tambah witir 3, jadi 39. Tapi ayatnya tidak 12 lembar lagi, tidak lagi 20 lembar, 50 ayat sampai 60 ayat per rakaat. Kira-kira bisa mampu kita? Kalau 50-60 ayat kayaknya 5 lembar 6 lembar Ustaz ya. Bisa lebih juga kalau yang pendek-pendek. Yang panjang-panjang bisa lebih. Jadi rakaatnya ditambah 36, tapi suratnya tidak lagi 20 lembar. Kita ambil, kita konversi di lembarnya, karena di zaman Nabi kan belum ada mushaf Quran, tidak ada di zaman Nabi. Yang ada itu hafalan-hafalannya sahabat, tidak ada Al-Quran di zaman Nabi. Serikas meninggal Abu Bakar, maka khalifah yang kedua Umar dia kurangi lagi rakaatnya, tapi jumlah ayatnya sama. Jadi Umar press lagi, dikurangi jadi 20, ya kan? Jadi hanya 20, 23 dengan witir, hanya 20. Tetapi ayatnya tetap 50 sampai 60 ayat. Ayatnya tetap. Tapi karena Nabi semakin meninggal, pasti makin banyak huru-hara, orang makin banyak buat dosa sampai sekarang. Akhirnya 20 rakaat dengan 60 ayat masih ada juga yang protes. Jadi protes ini bukan hanya sekarang, Pak. Di zaman sahabat itu ada juga protes. Kayaknya masih terlalu panjang. Masih banyak yang ilmu itu, Pak. Didengar sama Umar bin Khattab. Ini repot ini. Akhirnya dipanggil itu para imam. Imam itu Ubay bin Ka'ab, kemudian Tamim Ad-Dari, kemudian Sulaiman penjaga pasar, Sulaiman Abu Sama. Ini dipanggil. Sulaiman ini imam untuk perempuan, jadi perempuan punya imam sendiri di zaman Umar bin Khattab. Maka dipanggil imam, begini, ini ada protes sedikit. Kita jaga jemaah supaya utuh. Jadi ente orang yang 50-60 ayat ente kurangi. Jadi 20 sampai 30 ayat saja, tetap 20 rakaat. Itu yang ditetapkan jemaah. Seterusnya Utsman dan Ali. Waktu zaman Utsman yang imam sudah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib imam di jemaah itu 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Karena 20 Ramadan dia sudah itikaf. Itu dia 20 rakaat bersama jemaah. Nanti malam dia tambah menjadi 60 rakaat. Jadi tarawihnya Ali bin Abi Thalib 80 rakaat. Mampu tidak? Begitu juga Utsman 40 rakaat. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Imam Syafi'i lebih banyak, 100 rakaat lebih. Jadi itu sudah tarawih. Jadi zaman makin kemari,
rakaatnya dikurangi, ayatnya 2 ayat. Masih juga orang malas datang tarawih ya. Jadi kalau saya mau diberitahu apakah tarawih kita itu sesuai dengan petunjuk Nabi, kalau mau bilang 100% tidak. Tapi karena ini ibadah sunnah, kalau mau dibahas tidak perlu. Kenapa? Kalau perlu tidak usah dilaksanakan, karena tidak ada hubungannya dengan sahnya puasa di bulan Ramadan. Jadi paling bahasa kita, ya Allah, memang kami umat yang lemah. Dalilnya simpel. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sesuai dengan kemampuanmu. Mungkin nanti di bawah kita kemampuannya satu ayat. Tapi apakah sah? Ya kita santai saja bicara hukum sah. Sekarang saya imam, Allahu Akbar waladdallin. Kemudian saya baca salamun ala nuhin fil alamin. Itu satu ayat. Kemudian Allahu Akbar, saya sah sembahyang witir saya, tarawih saya sah. Rakaat kedua waladdallin yasin. Allahu Akbar, sah. Karena Al-Fatihah dengan minimal satu ayat. Ini ada jam iqamah. Jadi kalau mau salat sunat tinggal 2 menit atau tinggal 1,30 menit, begitu caranya sembahyang di masjid. Baca Al-Fatihah langsung saja satu ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Jangan sampai nanti orang iqamah menunggu. Tiba-tiba ada masih sujud. Kamar sudah agak melenceng kita sudah. Kamar sudah orang kamar sudah berkamar. Maka sembahyang harus dihentikan. Tidak boleh dilanjutkan sembahyang sunnahnya. Ya. Jadi satu ayat sah. Tidak ada masalah. Tetap sah secara. Jadi maka taruh ini makin banyak modifikasinya air sah. Sudah canggih. Dua langsung 3 rakaat. Padahal paketnya Nabi itu sebenarnya 4, 3 sekali atau 2, 1 itu paketnya. Tapi orang sudah modifikasi, cari mana yang enaknya karena hukumnya sunnah. No problem. Ini ibadah sunnah. Hanya jangan sampai di tiap-tiap masjid tarawih itu tidak ada. Saya ini kan syiar. Di zaman-zaman Nabi sampai zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman Umar bin Abdul Aziz tetap ditekankan tarawih itu harus ada di masjid karena ini syiar. Walaupun orangnya berganti-ganti, tapi sepakat ulama mazhab bagi siapa yang mengurus masjid, qadi yang dituakan untuk mengatur masjid, kalau sekarang pegawai syara, maka harus tarawihnya sempurna karena dia sudah diamanahkan untuk hidupkan masjid. Jadi pegawai syara harus sempurna tarawihnya. Jadi kalau sudah tidak ada yang tarawih, pegawai syara yang tarawih. Kira-kira begitu. Jadi jangan diperkalikan. Ini tarawih 8 atau 20. Kalau tahun 80-an kan panas. Sampai orang berangkat 90-an. Padahal ini barang yang tidak tarawih tidak ada masalah. Dan semua pernah terpakai. Ijtihadnya Umar, bahkan Umar setelah karena waktu zaman Umar satu sembahyang sendiri. Sana ada makmumnya 3, di sini ada juga, sana juga. Jadi kalau baca ayat sini waladdallin, sana yasin, ini iza'al waqiyat al-waqiyah, bisa jadi kacau. Sana tabarak jadi kacau, pusinglah umat. Maka dikumpulkan, dimusyawarahkan bagaimana kalau yang sembahyang tarawih ini disatukan. Kemudian dipilih siapa imam yang terbaik, yang paling bagus suaranya. Maka Ubay bin Ka'ab dengan Tamim Abari berganti-gantian tiap malam. Apa kata Umar? Kata Umar, setelah terbentuk itu salat tarawih 20 rakaat, maka kata Umar, ni'mal bid'atu hazihi. Ini hadis sahih. Nikmat yang terbaik, bid'ah, hal yang baru
yang tidak pernah ada di zaman Nabi, sudah ini yang saya buat, kata Umar. Jadi kata-kata bid'ah jangan sudah kita pakai menghantam orang, karena ini Umar juga sudah sampaikan, ini yang saya buat bid'ah yang terbaik. Jadi tidak semua bid'ah itu adalah haram. Ada hal-hal yang terbaru yang memang tidak ada di zaman Nabi, tapi Nabi janji, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah saya dengan orang nanti 4 orang sesudah saya, karena 4 orang ini sudah didadak Nabi masuk surga, sudah diterima. Abu Bakar surga, Umar surga, Utsman surga, Ali surga, begitu juga 10 sahabat yang lain. Bahkan apa kata Nabi dalam hadis sahih, bahwa di lisannya dan di hatinya Umar itu adalah hak, adalah kebenaran. Dan dalam hadis sahih kata Rasulullah, apabila saya meninggal kalian ikut 2 orang, Abu Bakar wa Umar, ikut Abu Bakar dan Umar. Bahkan ada lagi kata Rasulullah, andai kata masih ada nabi sesudah saya, kata Rasulullah, maka nabi itu adalah Umar bin Khattab yang layak menjadi nabi. Jadi jaminan Umar ini bukan sembarang. Kita mau katakan Umar itu orang salah, masih hidup sudah ditanya masuk surga, kan tidak mungkin kan? Jadi modifikasi istilahnya. Sama kita sekarang. Kayak di sini pasti ada kan? 2, 3 kan? Tapi modifikasi. Ya kan? Padahal Ustaz Ahyar tidak ada jalan masuk surga ini seperti Umar. Kemudian dari terakhir, kalau tiba-tiba ada yang datang, dia imam sementara salat tarawih sudah 4 rakaat, berarti yang datang ikut hanya dapat 4 rakaat. Apakah dia harus tambah? Maka ijma ulama tidak usah ditambah. Berapa yang kita dapat imam, itulah rezeki tarawih kita. Jangan nanti karena ditambah, ya kembali melakukan. Jadi kita dapat tarawih 2, kita dapat tarawih 4, kita dapat tarawih anak-anak, tak usah ditambah lagi. Itu saja. Penjelasannya panjang. Nanti kapan-kapan kita bahas. Yang kedua, tiba-tiba imam sudah salat tarawih, kita baru datang, belum salat isya. Apa hukumnya? Bagaimana modelnya? Apakah kita imam tarawih imam atau kita salat isya dulu? Jangan imam tarawih, salat isya dulu. Tidak boleh ikut tarawih, karena tarawih itu sesudah salat isya. Kalau sebelum salat isya, namanya nanti salat mutlak atau salat ba'diyah maghrib, tidak boleh. Ini karena tidak enak, dia harus bertarawih. Ya kan? Habis itu imam melitir, dia keluar sampai yang salat isya. Ini salah secara hukum. Jadi kalau ada yang begini disampaikan, tak boleh. Jadi tidak usah sebut salat tarawihnya, salat isya aja udah di belakang. Kalau kita dapat berapa rakaat tarawih, itulah rezeki kita. Jadi nggak usah. Nanti kalau mau tambah, nanti mau sahur baru tambah dalam masalah. Terakhir baik-baik. Mana yang lebih tinggi? Salat tarawih ba'da isya atau salat tarawih yang kita lakukan dengan witir 13 rakaat? Mana yang tinggi pahalanya? Ba'da isya, sawab. Ba'da isya. Jadi kalau kita ini salat tarawih 8 rakaat, kita tidak salat ba'da isya saja, rugi. Artinya kalau kita kasih angka salat tarawih yang kita lakukan, mungkin angkanya 8, tapi salat ba'da isya itu angkanya 10. Jadi diutamakan salat ba'da isya. Jadi saya tidak salat tarawih, saya salat ba'da isya, lebih tinggi ba'da isya daripada tarawih. Ada biasa juga kita remehkan ba'da isya. Ini bukan bicara hukum, hukumnya sama-sama sunat.
tetapi nilai pahalanya. Kenapa bisa? Karena keutamaannya beda. Karena kata Rasul dalam hadis sahih, siapa yang menjaga 10 rakaat atau 12 rakaat maka akan dibangunkan istana di surga. Kan begitu itu. Kalau salat tarawih, kalau salat tarawih maka Ramadan ada imanan ihtisaban dihapus dosa-dosa, atau sama pahalanya dengan sempurna sembahyang 1 malam full. Hanya sebatas itu. Kalau rawatib janjinya sudah ada intinya semua di surga. Jadi kalau rumah sudah ada, tidak mungkin kita tidak masuk surga. Mustahil kan? Tinggi pahalanya rawatib dijaga. Nah, jadi kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada jadi inspirasi untuk kita semua. Jadi kalau kita ada ilmu, kita itu ibadah enak. Ada prioritas, ya kan? Ada prioritas. Orang kalau ada orang salah sunnah kita sementara baca Quran, jangan dikeraskan baca Quran. Kan begitu. Makanya itu di mazhab Syafi'i sebenarnya larang ini karena ada mikrofon sekarang. Biasa ada orang imam, apalagi kalau maghrib banyak yang masuk. Ya kalau bisa nggak usah pakai mikrofon kalau mau zikir bersama ya. Karena mengganggu orang yang salat wajib itu lebih utama daripada kita punya zikir. Zikir kita boleh di keadaan di rumah atau mau tidur boleh, tapi salat wajib tidak bisa. Nah, jadi nggak usah pakai mikrofon nanti mengganggu orang yang sementara masuk. Jadi kalau ada ilmu, ada nilai-nilai yang bisa kita tahu. Jadi bukan sembarangan semeraut kita ibadah. Nah, kemudian yang paling terakhir syarat dapatkan pahala tarawih itu tidak sembarang, ada syaratnya. Kan pahalanya man kana ramadana ma'al imam, kan begitu hadis sahih Bukhari. Summan sarafa, jadi sampai imam selesai. Jadi barang siapa salat tarawih sampai imam selesai, ini yang disebut dengan Nabi, dia qiyamul lail kullal lail, dia dapat pahala seolah-olah beribadah 12 jam salat sunnah. Itu pahala tarawih. Jadi siapa yang melaksanakan salat tarawih sampai imam selesai, dia mendapatkan nilai ibadah 12 jam sembahyang sunnah. Ada di antara kita yang mampu sembahyang 12 jam. Sedangkan tarawih kita lihat jam atau lewat jam 9 lagi. Jadi jangan salat tarawih ketika imam mau witir kita pulang. Apakah salah? Tidak salah, tapi tidak dapatkan pahala yang besar. Kalau mau dapat jaminan pahala yang besar, sampai summan sarafa, sampai semua ilan sarafa, sampai selesai imam, baru kita juga bubar. Jadi kalau tidak mau salat 23, saya dikasih 8 rakaat, sudah risiko. Alasannya saya nanti mau witir di rumah, padahal salah. Kalau dia sudah selesaikan salat witir di masjid, tidak menghalangi nanti untuk menambah qiyamul lail, tahajud, salat taubat, salat hajat, salat tasbih, tetap boleh. Tetap boleh di rumah. Hanya yang tidak boleh, karena tidak boleh dalam satu malam witran 2 kali witir. Jadi kita sudah witir dengan imam, pulang kita tidur. Kalau kita sudah tertidur, boleh salat sunnah. Silahkan, mau salat sunat apa saja, asal jangan witir lagi, karena witir sudah tadi bersama imam. Itu di mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i. Jadi tidak usah bilang, saya masih mau salat witir di rumah, rugi. Bukan tidak boleh, tapi rugi tidak mendapatkan pahala salat malam 12 jam. Mungkin sampai mati, susah kita salat malam 12 jam. Kalaupun itikaf lebih banyak tidurnya daripada sembahyang. Begitu. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.